kita sampai pada sesi untuk pemotretan produk. Kita akan menerapkan semua pelajaran tentang smartphone, kemudian juga lighting yang baru saja kita pelajari, juga dengan produknya ya. Nah, tentunya ini adalah produknya. Kita akan coba foto produknya, bisa apa saja, termasuk produk dari teman-teman miliki ya di rumah, dicoba saja. Oke. Kemudian juga ini adalah pelengkapannya, tetap sama, nggak saya rubah juga. Lightingnya seperti ini. Ini teman-teman bisa dapatkan di marketplace juga. Harganya tidak begitu mahal, antara 100 sampai 500 ribu untuk lampu-lampunya ya. Termasuk juga tripod-tripodnya, mini tripod ini tidak begitu mahal. Kemudian ini adalah polyfoam. Nah, nanti kita akan coba menggunakan pemotretan dengan background yang saya sudah siapkan. Ini background apa saja bisa dipakai. Terutama sekali pastikan backgroundnya memiliki warna yang berbeda dari objek yang kita foto ya, sehingga tidak menyulitkan kita untuk melakukan cropping. Dan juga nanti saya akan melakukan pemotretan di atas polyfoam ini. Jadi teman-teman nggak perlu membeli background yang besar seperti ini, oke? Nah, juga yang pasti gak kalah pentingnya adalah kita harus menggunakan smartphone kita juga ya. Nanti hasilnya teman-teman juga bisa lihat. Nanti saya akan berikan step by stepnya sehingga teman-teman bisa kerjakan sendiri dan tentunya bisa langsung dipakai untuk berjualan. Nah, membahas tentang produk ini perlu diketahui karena kita tidak bisa memotret objek yang tentunya kurang bagus menjadi bagus, tidak bisa ya. Nah, pastikan teman-teman memiliki dua konsep pemikiran, yaitu satu, produknya harus bagus. Ya, terkadang kita membuat produk itu bahkan khusus untuk sesi pemotretan ya. Kemudian yang kedua, packaging ataupun kemasan dari produk tersebut juga harus bagus ya. Jangan sampai packagingnya lecek ataupun kusut gitu ya. Nah, ini saya coba mencari yang terbaik ya dari beberapa yang dikirimkan ke saya. Ini kebetulan juga salah satu UMKM dan saya akan memotretnya dengan menggunakan smartphone ya. Nah, ini perlu dipilih nih packagingnya, jangan sampai lecek. Nah, teman-teman juga usahakan tidak hanya mendapatkan satu sampel foto produk ya, kirimkan mungkin ada minimal 3 sehingga teman-teman bisa memilih dari produk tersebut. Nah, tadi saya sampaikan produknya harus bagus, tentunya contohnya ini adalah sampelnya adalah gula. Nah, ini jangan sampai gulanya mungkin sudah terlalu lama sehingga warnanya menjadi tidak natural lagi. Itu akan membuat pemotretannya jadi lebih sulit ya. Kemudian juga pastikan produknya tidak membatu. Ini kebetulan gula ya, jadi jangan sampai membatu sehingga nanti di sini akan muncul kerak-kerak atau pecahan-pecahan dari gula tersebut sehingga tidak enak untuk difoto. Jadi sudah ada dua hal yang perlu diperhatikan dari teman-teman untuk foto produk ini, yaitu satu, produk itu sendiri. Ini adalah produknya adalah contohnya ada gula. Pastikan gulanya fresh, tidak expired ataupun berubah warna. Nah, kemudian packagingnya cari packaging yang terbagus. Kemudian juga pastikan warnanya akan cukup bagus ya, sehingga teman-teman bisa memotret sesuai dengan produk aslinya. Oke, kita langsung saja melakukan pemotretan produk ini. Nah, kita akan melakukan pemotretan produk ini, membuat foto produk ini menjadi clean shot, artinya nanti backgroundnya akan putih sehingga kita harus melakukan pengcroppingan ataupun editing ya di modul berikutnya. Nah, nanti akan teman-teman bisa lihat langsung bagaimana kita melakukan pemotretan dan bagaimana nanti apakah bisa menjadi fotonya menjadi clean shot ya. Kita langsung ke pemotretannya. Ya, kita taruh objeknya di tengah dulu ya. Nah, pastikan objeknya sudah cukup bagus untuk difoto.
kita melakukan setting, jadi ini ada dua lampu di kanan kiri. Nanti kita backgroundnya akan kita crop ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini pertama kali settingnya, kita pastikan tadi kemarin kita sudah mengkalibrasi smartphone kita kan. Kita di tempat saya adalah 50 mm-nya ataupun focal length-nya 50 adalah di posisi 2 kali pembesaran. Jadi ingat juga setelah kita melakukan nanti sebelum pemotretan kita harus melakukan focusing. Kita pencet seperti ini. Ya, ingat ini ada grid-nya, jadi memastikan objeknya menjadi cukup level, simetris ya. Nah, kemudian lighting-nya saya menggunakan dua lighting tadi di kanan kiri ya. Ini saya memberikan contoh menggunakan hard lighting ya. Jadi ini kelihatan cahayanya cukup strong ya. Nanti kita akan coba juga menggunakan soft lighting sehingga teman-teman melihat perbedaannya. Jadi langsung saja saya foto seperti ini. Nah, dilihat detailnya juga perlu dilihat sama teman-teman ya. Nah, ini cukup detail ya. Sudah cukup bagus. Gulanya juga cukup bagus. Iya. Nah, saya pakai tripod supaya nggak goyang ya, teman-teman. Nah, lihat teman-teman, kalau kita menggunakan lensa yang terlalu wide, ya, contohnya saya gunakan yang 16 ya. Nah, kita coba majukan ya fotonya, kameranya. Tuh. Jadi ini yang saya sebut kemarin distorsi. Jadi objeknya menjadi melebar ke kiri dan ke kanan. Pakai lensa 24 juga kurang lebih masih distorsi seperti ini. Nah, kita lihat ya, ini hasil fotonya. Kita lihat aja informasinya di sini. Ini menggunakan lensa 82, oke. Ini kemudian menggunakan lensa 50 ataupun normal ya. Nah, lihat teman-teman bisa lihat hasilnya cukup bagus, proporsinya juga cukup bagus. Kemudian kita lihat yang ini, lihat teman-teman bisa lihat dengan lensa 16 ini produknya jadi melebar ya. Ini cukup distorsi ataupun kita sebutnya ini distorted. Ini produknya juga melebar ya teman-teman, kelihatan tidak sesuai dengan aslinya. Ini akibatnya kalau kita menggunakan lensa 16. Tentunya teman-teman harus mengkalibrasi dulu smartphone teman-teman sehingga bisa tahu di mana posisi lensa normalnya ya. Ini kita lihat juga, ini lensa 27 ataupun setara dengan lensa 24 kemarin. Hasilnya cukup bagus ya, nggak terlalu terdistorsi. Tapi saya lebih sarankan menggunakan lensa yang 50, lihat nih. Nah, teman-teman juga nanti langsung lihat hasil dari fotonya, perbandingannya langsung dari lensa tadi tele, kemudian normal 50, kemudian juga bisa dilihat yang distorsi yaitu lensa 16, juga lensa 24, ini dalam satu frame, sehingga teman-teman bisa memilih ataupun mengetahui bahwa pemilihan lensa ini sangat penting untuk pemotretan menggunakan lensa smartphone ataupun kamera smartphone teman-teman ya.